Kembali lagi di Resep Ilahi, masih bersama dengan Dr. Sukimar Rusli. Dan pemirsa, kita bicara tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya dokter, bicara tadi nafsu yang dokter sampaikan dengan deskripsinya begitu ya, membuat saya berpikir sebenarnya nafsu itu sendiri adalah motivasi yang lahir dari dalam diri. Artinya meskipun itu bisa membuat kita condong ke kiri, itu tidak selayaknya hilang begitu saja. Karena kalau enggak, bisa jadi semangat kita juga nggak ada. Bisa dikatakan demikian nggak dokter? Iya. Jadi dengan kata lain, saya jadi pengen tahu juga sebenarnya, adakah manfaatnya kemudian dari nafsu itu, dokter? Gunanya, kegunaannya gitu, dokter? Nafsu itu sangat penting. Baik. Manusia itu harus bernafsu. Kalau tidak bernafsu, hidupnya tidak berubah. Hambar. Oke. Itu sangat penting nafsu. Nah, untuk apa guna nafsu? Itu adalah pemikiran yang akan melahirkan keinginan-keinginan, ya, keinginan-keinginan untuk keberhasilan dan kesuksesan hidupnya. Nah, ada standar yang harus yang selalu butuh oleh manusia, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul. Nah, para ilmuwan telah mengklasifikasi ada 4 kategori besar untuk kebutuhan hidup umat manusia. Nah, untuk supaya sukses yang demikian, dia harus bernafsu. Baik. Nah, apa itu kebutuhan hidup manusia itu? Yang pertama adalah namanya kebutuhan fa'ali, kebutuhan fisiologis. Itu yang wajar-wajar aja, pada binatang juga ada. Contohnya kebutuhan makan minum, kebutuhan udara, kebutuhan tidur, kebutuhan istirahat, kebutuhan buang kotoran. Nah, itu kebutuhan, itu mutlak. Coba Irma kalau nggak dapat tidur gimana? Bisa marah sepanjang hari. Kalau nggak dapat makan bagaimana? Nah, itu lebih marah lagi, dokter. Itu kebutuhan fa'ali, itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan keselamatan dan keamanan. Betul. Nah, itu mutlak. Nah, itu kalau pada manusia, mereka butuh pakaian, butuh perumahan, butuh kendaraan, butuh lingkungan yang baik, butuh sehat walafiat. Itu yang sangat penting. Yang ketiga adalah kebutuhan keterikatan pada kelompok. Jadi manusia ini dimanapun dia tidak mungkin hidup sendiri. Dia harus cari orang lain. Oleh karena itu ada kebutuhan di situ. Butuh pasangan, butuh anak, butuh saudara-saudara, butuh teman seorganisasi dan lain sebagainya. Itu mutlak. Tidak perlu diajarin, orang udah butuh itu. Nah, yang keempat, kebutuhan penghormatan dan penghargaan. Nah, inilah manusia berjuang di sini. Jadi apa yang dikerjakan oleh manusia sehari-hari itu meningkatkan karir, meningkatkan mutu pekerjaan, ingin jadi pemimpin, itu adalah yang dia cari kebutuhan itu tadi. Supaya dia dihormati, dihargai oleh orang lain. 4 kebutuhan ini berjuang orang meraihnya. Nah, proses berpikir meraih itu namanya nafsu. Nah, itu dia. Itu Irma, ya. Artinya kita memang tanpa kita sadari, kita pun akan terus berjuang untuk mendapatkan itu. Sudah gitu ya. berjuang. Nah, tapi ingat Irma, ada sifat nafsu. Sifat nafsu. Iya. Apa itu yang lagi? pernah disebut sebelumnya. Ada jalan bersimpang. Betul. Ada jalan ke kanan, ada jalan kiri. ke kiri. Nah, yang ke kiri ini istimewa nih. Daya tariknya sangat tinggi. Memang, betul. Ya, yang kanan daya tariknya lemah. Jadi kalau nafsu udah bekerja, maunya ke kiri. Nah, apa itu ke kiri? Ada 4K. Apa? Kepuasan, kenikmatan, kesenangan, kemewahan. Betul. Nah, itu maunya itu yang saya inginkan, dokter. Bener ya. Ini berarti yang kiri saya lagi menarik-narik nih, dokter ya. Nah, ini falsafah hidup ya. Nah, perlu kita kaji karena kita di dalam Ramadan ya ini. Nah, itu perlu kita kaji demikian. Itulah nafsu yang ke kiri yang kuat tadi, itulah yang menyerumuskan nilai-nilai manusiawi pada seorang manusia. Nah, itu 4. Nah, hubungannya dengan berpuasa bisa mengendalikan kita untuk ke kiri itu di mana relasinya? Wah, itu mungkin nanti kita bicarakan. Benar-benar itu gunanya puasa. Oh ya, kalau kita menjalankan ibadah puasa dengan sesungguh-sungguhnya. Puasa sebenarnya gunanya yaitu melatih pemikiran nafsu itu supaya jangan ke kiri.
Apalagi terjebak ke kiri dan mengikuti yang kiri, batal puasanya. Tidak sah puasanya. Atau menurun nilai puasanya, kan begitu. Betul. Jadi jangan sampai kemudian tadi lagi-lagi ya pemirsa, puasa kita berlalu begitu saja, bulan yang kita rindukan bersama berakhir begitu saja tanpa ada perubahan diri kita. Karena hakikatnya adalah bukan bagaimana kita sampai pada bulan Lebaran nanti begitu, tapi bagaimana di Lebaran itu menjadi waktu kita untuk kembali menjadi manusia yang lebih baik lagi ya dokter ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan ada sifat nafsu itu. Ini ada ke kanan ke kiri tadi, itu masuknya di sifat nafsu ya dokter ya? Iya, sifat nafsu demikian. Dan itu ya sunatullah memang demikian. Nah, terus ya, dalam agama kita itu tuntunannya udah jelas semuanya. Nafsu itu ada klasifikasinya segala macam itu. Wow. Yang ke kiri tadi namanya nafsu amarah. Kemudian ada ke kanan. Nah, yang ragu-ragu di tengah itu namanya nafsu lawamah. Wah, saya ragu-ragu yang mulu nih. Yang ke kanan banget itu namanya nafsu mutmainnah. Masya Allah. Nah, ini tuntunan Islam itu sangat bagus ya. Itu yang perlu kita kita pelajari dan kita anut demikian. Nah, tapi di sini juga dokter sudah menuliskan begitu ya, ada yang namanya budaya hidup ini dikendalikan oleh hawa nafsu. Yang K itu juga termasuk 4K itu juga termasuk kan dokter? Iya. Kan pemikiran seorang itu demikian semuanya. Karena yang ke kiri itu senang secara fisik. Ya, secara itu ya dia dunia. Puas, makannya nikmat, tidurnya nyenyak, gitu loh. Pandangannya bagus, yang dilihatnya indah-indah, cantik-cantik kayak gitu loh ya. Dia hirup rokok, dia terbuai kesenangan. Ya, dia minum alkohol, wah, dia tidur ngorok. Dia isap narkoba, dia berkeruh tidur. Nah, tidak berpikir lagi kan, nikmat hidupnya menurut dia. Nah, itulah yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu nanti Irma itu ada 3. Hawa nafsu perut, hawa nafsu syahwat, dan hawa nafsu emosi. Baik, ini semakin memahami ya, artinya bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu adalah jangan sampai kita terbuai oleh kesenangan sementara. Itu yang paling penting ya dokter ya. Jangan sampai sesuatu yang sementara menjadikan kita mengorbankan segalanya. Dan ingatlah, kalaupun kita pernah berada pada posisi yang tersebut tadi begitu ya, di mana kita memang terlalu kuat medan magnetnya yang ke kiri, nggak masalah. Itu adalah sesuatu yang lalu yang bisa kita rubah untuk masa depan selanjutnya. Kita masih akan bahas lagi, berdiskusi lagi, tetap bersama dengan kami di Resep Ilahi.